Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Syaila dengan NIM 118111018. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurwaida MPD, saya akan mereview sebuah skripsi dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun identitas skripsi yang saya review yaitu dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Perilaku Islami Siswa di SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung. Nama peneliti Nohandrio Dani, asal perguruan tinggi IAIN Tulung Agung, tahun terbit skripsi 2015. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini memuat latar belakang, yaitu masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini, yaitu kelebihan yang jarang ditemukan pada sekolah-sekolah SMK atau SMA yang tidak berorientasi atau berlabel Islam. Di SMK Negeri 1 Boyolangu menerapkan budaya Islami, yaitu 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, 70% siswi-siswinya berkerudung. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat duha dan sholat berjamaah pun rutin dilakukan dan tidak ditemukan seperti di SMA atau SMK lainnya. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung. Dan di sini peneliti tidak mencantumkan paragraf pra penelitian. Kritik dan komentar saya, sebaiknya peneliti mencantumkan data pra penelitian pada skripsi. Mengingat data pra penelitian merupakan kunci keberhasilan awal yang harus dipersiapkan peneliti. Dalam pra penelitian juga dilakukan observasi terhadap objek penelitian, sehingga kita bisa mengetahui hal apa yang mendasari peneliti akan melakukan penelitian ini. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini peneliti membuat 3 pertanyaan dengan 3 tujuan penelitian. Komentar saya terkait pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian adalah, menurut saya dari pertanyaan dan tujuan peneliti ini sudah baik, karena pertanyaan yang dibuat peneliti sudah relevan dengan tujuan penelitiannya. Jika pertanyaan penelitian ada 3, maka tujuannya juga ada 3, karena tujuan penelitian adalah untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Ada manfaat penelitian. Di sini peneliti membagi menjadi 2 manfaat. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Uraian manfaat secara teoritis yaitu sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan berdasarkan teori pendidikan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua secara praktis, uraian manfaatnya. Yang pertama, bagi IAIN Tulung Agung, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa. Yang kedua, untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi pihak SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada relevansinya dengan masalah tersebut. Komentar saya terkait manfaat penelitian yaitu, menurut saya pada manfaat penelitian ini sudah benar, karena dalam manfaat teoritis sudah mencakup manfaat untuk pendidikan dan secara praktis memberikan manfaat untuk tempat yang diteliti, yaitu SMK Negeri 1 Boyolangu, dan manfaat untuk peneliti yaitu dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus bahan kajian bagi mahasiswa lainnya. Selanjutnya, bab 2 ada kajian pustaka. Di sini yang pertama memuat landasan teori atau kajian pustaka. Di sini peneliti ada mengkaji beberapa teori. Yang pertama, kajian tentang guru pendidikan agama Islam dengan subteori. Yang pertama, guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, tugas guru dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, faktor-faktor penghambat guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami pada siswa. Yang keempat, solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat guru pendidikan. Di sini peneliti menggunakan sumber kutipan yang berasal dari buku.
Selanjutnya, teori yang dikaji yang kedua yaitu tentang kajian tentang perilaku Islam. Subteori yang pertama, pengertian perilaku Islami. Yang kedua, nilai-nilai perilaku Islami. Yang ketiga, karakteristik perilaku Islami. Dan yang keempat, pembentukan perilaku Islami bagi siswa. Nah, seperti yang kita lihat, sumber kutipan yang digunakan peneliti ini adalah yang berasal dari HTTP dan yang berasal dari buku. Landasan teori yang selanjutnya yaitu kajian tentang peran guru dalam meningkatkan perilaku Islami. Subteori yang pertama, peran guru sebagai pendidik. Yang kedua, peran guru sebagai model dan teladan. Dan yang ketiga, peran guru sebagai evaluator. Di sini sumber kutipannya yang berasal dari buku. Komentar saya terkait landasan teori atau kajian pustaka dalam penelitian tersebut adalah pada sumber kutipan, peneliti ada menggunakan sumber dari HTTP. Menurut saya, sebaiknya peneliti menggunakan sumber kutipan dari buku, karena jika bersumber dari buku, maka penjelasannya akan lebih valid. Dan biasanya, jika bersumber dari HTTP, sudah banyak informasi atau penjelasan yang sudah dirubah. Dan dalam sumber kutipan juga ada buku yang tidak tercantum tahun penerbitannya. Berikutnya ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Penelitian terdahulu yakni dengan suatu penelitian yang berjudul Strategi Guru PAI dalam Mengoptimalkan Pendidikan Akhlak Siswa di SMK PGRI 3 Tulung Agung. Hasil penelitiannya, untuk mengetahui bagaimana strategi guru PAI dalam mengoptimalkan pendidikan akhlak siswa SMK PGRI 3 Tulung Agung dengan menanamkan pendidikan akhlak pada siswa dan meminimalisir perilaku-perilaku negatif sehingga akhlakul karimah tertanam pada diri setiap siswa dan menjadi pembiasaan di kehidupan sehari-hari sekaligus sesuai dengan ajaran agama Islam. Persamaannya membahas tentang pentingnya guru PAI dalam pendidikan akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam pada siswa. Dan perbedaannya, pada skripsi ini, Nohan Riyodani membahas tentang peran guru PAI, tetapi tidak membahas tentang strateginya. Komentar saya, menurut saya persamaan dan perbedaannya sudah cukup signifikan, dan setiap penelitian pasti memiliki perbedaan, walaupun dengan tema dan pembahasan yang sama. Namun sebaiknya peneliti melakukan kajian penelitian terdahulu lebih dari satu skripsi agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan juga bisa melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu walaupun dengan pembahasan yang sama. Berikutnya ada bab 3 metode penelitian. Di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Juga sudah saya lampirkan di skripsi bahwa peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kritik saya tentang pendekatan dan jenis penelitian ini yaitu peneliti tidak tepat dalam menyebutkan pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Seharusnya peneliti menyebutkan pendekatan penelitiannya kualitatif dan jenis penelitiannya studi kasus, karena dalam skripsi ini membahas tentang kelebihan yang terjadi pada SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung, dan itu tidak ditemukan seperti di SMA atau SMK lainnya. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Di sini tempat penelitiannya di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung, dan peneliti tidak mencantumkan waktu penelitiannya. Komentar saya, sebaiknya peneliti mencantumkan waktu penelitian karena waktu penelitian merupakan hal terpenting juga karena agar dapat mengetahui bagaimana proses penelitian ini berlangsung dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Berikutnya ada sumber data penelitian. Di sini peneliti menggunakan dua sumber data. Yang pertama primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung seperti melakukan wawancara kepada guru PAI SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pembina perpustakaan Islami. Yang ketiga, wawancara kepada kepala SMK Negeri 1 Boyolangu. Yang berikutnya, wawancara kepada salah satu siswi di SMK Negeri 1 Boyolangu. Berikutnya ada sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui media perantara, seperti penulis merekam pengakuan narasumber,
Dan selanjutnya data-data berupa rekaman gambar dan foto, buku, majalah, dokumen, arsip, dan papan pengumuman. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen atau alat pengumpulan data, lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumen, seperti catatan, transkrip, dan agenda. Di sini akan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan datanya. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana peran guru PAI sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung? Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Instrumen pengumpulan datanya dengan menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara. Pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana peran guru PAI sebagai model dan teladan dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung? Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Adapun instrumen alat pengumpulan datanya yaitu yang pertama, lembar observasi dan pedoman wawancara. Pertanyaan penelitian yang ketiga, bagaimana peran guru PAI sebagai evaluator dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulung Agung? Teknik pengumpulan datanya yang pertama menggunakan teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan instrumen atau pengumpulan datanya, menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumen. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan 4 teknik. Yang pertama, keterpercayaan atau credibility. Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan bahwa data seputar upaya pengelolaan perpustakaan sekolah yang diperoleh dari beberapa sumber di lapangan benar-benar mengandung nilai kebenaran. Yang kedua, keteralihan atau transferability. Dalam prakteknya, peneliti meminta kepada beberapa rekan akademisi dan praktisi pendidikan untuk membaca draft laporan penelitian untuk mengecek pemahaman mereka mengenai arah hasil penelitian ini. Yang ketiga, kebergantungan atau dependability. Teknik ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan, maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Yang keempat, ada kepastian atau confirmability, yaitu untuk menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, teknik redukasi data, yang kedua, penyajian data atau display data, dan yang ketiga, verifikasi atau menarik kesimpulan. Seperti yang kita lihat kritik dan komentar saya pada skripsi yang saya review ini, peneliti tidak menjelaskan secara spesifik tentang apa hasil yang diperoleh dari redukasi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan pada penelitian tersebut. Peneliti hanya menguraikan tahap pengumpulan datanya seperti apa, sehingga sulit dipahami apa hasil dari teknik analisis data tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.